Ketika seorang wanita patah hati, biasanya mereka akan menangis hebat dan melampiaskannya melalui berbagai hal, antara lain semua perasaannya melalui tulisan. Menurutnya, apa yang kita rasakan bila dituangkan melalui tulisan menjadi terapi kesalahan apapun. Sejak itu, ia pun mulai menjadi penggagas terapi. Dan bukan itulah yang ia cari. Menurutnya, hidup harus berakhir bahagia. Jika belum bahagia berarti belum berakhir negatif, seperti ransel yang membebani punggung kita. Akhirnya Ade terlibat dalam kegiatan Writing Heroes, tulis muda yang mendampingi para relawan ACT dan menuliskan kegiatannya. Sebenarnya apa yang Anda lakukan sebagai penyembuh trauma, Mbak? Daerah bencana itu kan banyak banget ya korban, terutama yang anak-anak. Dia tidak punya teman curhat, dia tidak berbagi kemampuan saya atau talent yang saya punya ini untuk berbagi dengan yang lain. Dan bagaimana menulis bisa menyembuhkan trauma, Mbak Rindu? Ya, karena menulis itu adalah melepaskan emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Emosi-emosi yang, karena setiap kita pasti punya emosi negatif. Ada kita khianati, ada kita ditolak, ada kita segala macam. Pasti ada hal-hal yang negatif. Kan kata orang... Apa yang kita rasakan, Mbak Rindu? Menulis dalam hal ini adalah handwriting ya, menulis tangan. Karena bukan gadget atau bukan dengan notebook. Karena ada emosi yang terbuang. Melihat apa yang kita tulis, kemudian... Yang kita dengar, kita tulis, yang terluka di hati kita tulis, kita lontarkan melalui tulisan. Karena begitu... buku-buku yang lain itu kan rata-rata buku-buku based on true story ya. Artinya ketika dia menuliskan itu, dia melepaskan emosinya. Ketika emosi itu terlepas melalui tulisan, maka tulisan itu mampu melalui tulisan itu akan membentuk emosi yang lain, mengeluarkan emosi-emosi itu. Apa pengalaman yang paling bermakna untuk dentuman longsor itu kan luar biasa ya, tahun lalu ya 2014. Dentuman itu mampu menghapus memori mereka. Memori tentang keindahan mereka hilang. Yang terlihat adalah semuanya kan konflik, semuanya itu bencana. Sesuatu yang membunuh keindahan-keindahan yang selamanya ada di mata mereka. Surau mereka hilang, obor mereka hilang yang biasa mereka tempatkan. Kemudian tempat bermainnya hilang. Dijadiin tempat lapangannya misalnya jadiin tempat penampungan mayat-mayat agak lebih tidur gitu kan ya. Nah, dengan hypnowriting artinya kita menulis kedalaman dari hati mereka. Ini adalah pulang. Kalau kita tidak punya bekal, karena kalau kita mati kan Allah nggak tanya udah nikah apa belum, gajinya udah berapa. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Kalau saya hanya duduk di meja finance director, oke, bos bilang excellent, mata hati. Serius nih. Jadi syaratnya harus patah hati dulu, sakit hati, baru boleh bergabung. Jadi tahajud dia masih bilang pengen bunuh diri, saya suruh dia nulis. Jadi dari teman-teman ini akhirnya muncullah jargon ubahlah patah hati menjadi royalti. Karena ada yang 12 malam itu telepon saya, teh aku mau bunuh diri gitu kan. Terus kemudian saya bilang jangan bunuh diri, tahajud dulu boleh nggak sebelum bunuh diri. Itu beda hasilnya. Ketika kita rindu kita tahajud, ketika kita terluka melihat kok dia enak bahagia sementara gue kayak gini. Nggak juga, itu pilihan kita. Luka itu adalah pilihan kita. Begitu juga bahagia. Nah kemudian masuklah sebuah sesi untuk menulis hypnotic writing. Nah, bagaimana apa yang biasanya Mbak ajak teman-teman? Habis itu kita tutup lembaran yang ini. Lembaran ini sudah selesai, capture ini sudah selesai. Kemudian mau ngapain? Kedepannya mau ngapain? Jadi ada awal, tengah, dan akhir. Apa hikmah yang paling bermanfaat buat Mbak Rindu selama perjalanan mencari? Kita akan ada kerikil, di tengah jalan kita akan tersandung. Tapi apa kita mau berhenti setelah tersandung? Hikmah yang bisa saya ambil adalah, dan saya sebarkan ke teman-teman juga, adalah bahwa hidup itu bukan hanya yang ini. Bahwa bahagia itu bukan hanya ini. Remote happiness itu harus ada di tangan kita. Oke, kita yang pegang remote itu ya. Saya bahagia. Saya bangga apa melihat mereka bisa senyum setelah itu. Sesuatu banget gitu. Dan itu tidak saya dapatkan di belakang posisi finance director. Ini kebaikan. Bekerja nyata dan meniadakan keuntungan ataupun kerugian semata-mata dilakukan untuk melihat menolong saudaranya. Saya Vivi Aledayah ya. Terima kasih. Sampai jumpa.